Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku yang dirahmati Allah. Akhir-akhir ini marak sekali tayangan sebuah lagu dengan judul Joko Tingkir Ngombe Dawet. Di media sosial lagu ini begitu viral dan dinyanyikan banyak artis. Tetapi tahukah saudaraku siapa sebenarnya sosok Joko Tingkir? Apakah ia hanya sosok fiksi ataukah benar ada keberadaannya? Dan pantaskah lagu itu menggunakan nama beliau? Simak video ini hingga akhir agar tidak tersesat. Jangan lupa dukung channel SK Islam dengan klik like dan subscribe. Joko Tingkir, sebuah nama yang hampir dilupakan sebagian besar orang Indonesia, bahkan di Jawa. Tiba-tiba kembali viral ditayangkan di berbagai platform media. Nama Joko Tingkir tiba-tiba kembali mencuat ke permukaan setelah sebuah lagu dangdut koplo berjudul Joko Tingkir Ngombe Dawet viral di jagat internet. Jika tujuan lagu ini untuk mengenalkan sosok Joko Tingkir, mungkin sesuatu yang sangat bagus untuk generasi saat ini dan generasi-generasi berikutnya. Tetapi apa yang ada dalam lagu ini justru dianggap tidak pantas oleh banyak orang termasuk ulama. Lantas, siapa sebenarnya sosok Joko Tingkir yang kembali viral akhir-akhir ini? Joko Tingkir adalah seorang ulama dan raja di tanah Jawa, tepatnya raja atau sultan pertama kerajaan Pajang. Memerintah kerajaan Pajang dari tahun 1568 sampai 1582 dengan nama Sultan Hadiwijaya. Ia merupakan putra dari Ki Ageng Butuh atau Raden Kebu Kenongo dari pernikahannya dengan Roro Alit putri Sunan Lawu. Joko Tingkir mempunyai nama asli Mas Karebet. Ketika masih kecil, ayahnya Raden Kebu Kenongo dari Pengging meninggal. Tak beberapa lama disusul ibunya yang juga meninggal. Setelah kematian kedua orang tuanya, Mas Karebet atau Joko Tingkir kecil diambil sebagai anak angkat Nyai Ageng Tingkir, janda Ki Ageng Tingkir. Ki Ageng Tingkir adalah salah satu murid dari Syekh Siti Jenar. Sejak saat itu, masa remajanya lebih dikenal dengan nama Joko Tingkir. Mas Karebet gemar bertapa, berlatih bela diri dan kesaktian, sehingga tumbuh menjadi pemuda yang tangguh, tampan, dan dijuluki Joko Tingkir. Guru pertamanya adalah Sunan Kalijogo. Ia juga berguru pada Ki Ageng Selo dan dipersaudarakan dengan ketiga cucu Ki Ageng Selo, yaitu Ki Juru Martani, Ki Ageng Pemanahan, dan Ki Panjawi. Mas Karebet tumbuh menjadi anak yang sangat cerdas. Ia banyak belajar berbagai ilmu dari gurunya Ki Ageng Selo. Ketika Ki Ageng Selo merasa ilmu yang diberikannya sudah cukup dipahami oleh Joko Tingkir, ia meminta muridnya itu untuk mengabdi kepada Kesultanan Demak. Setelah meminta restu kepada Nyi Ageng Tingkir, Joko Tingkir berangkat ke Demak. Berbekal banyak keahlian, Joko Tingkir pun langsung diterima dan diberi jabatan sebagai Panglima Prajurit Tamtama oleh Sultan Trenggono. Setelah terjadi kesalahpahaman dengan Sultan Trenggono, Joko Tingkir meninggalkan kerajaan Demak. Joko Tingkir mengembara ke hutan di Pegunungan Kendeng dan bertemu seorang kakek bernama Ki Ageng Ngerang. Konon Ki Ageng Ngerang masih memiliki hubungan saudara dengan ayah Joko Tingkir, yaitu Ki Ageng Pengging. Joko Tingkir dibawa oleh Ki Ageng Ngerang untuk berguru kepada salah seorang kerabatnya, Ki Buyut
banyu biru. Beberapa bulan terlewati, Joko Tingkir yang sudah jauh lebih matang diminta oleh Banyu Biru pergi ke Demak untuk menunjukkan keahliannya pada Sultan Trenggono. Sesampai di kerajaan Demak, di sana terjadi kisruh di mana seekor kerbau mengamuk dan hanya Joko Tingkir yang bisa menundukkannya. Hal ini meluluhkan hati Sultan Trenggono yang lantas mengangkatnya sebagai menantu dengan gelar Sultan Hadiwijaya. Setelah diangkat sebagai pemimpin kerajaan, Joko Tingkir memindahkan pusat pemerintahnya ke daerah Pajang yang menandai berdirinya Kerajaan Pajang. Pada masa pemerintahannya, Kerajaan Pajang berhasil mencapai kejayaan dengan wilayah kekuasaan mencapai Madiun, Blora, dan Kediri. Joko Tingkir memimpin Kerajaan Pajang selama 40 tahun antara tahun 1546 hingga 1587. Selepas turun tahta, Joko Tingkir menyepi di Dukuh Butuh, Lupuh yang mengikuti jejak orang tuanya. Hari-harinya dihabiskan untuk lebih mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, dan tempatnya kini diabadikan menjadi Masjid Butuh. Joko Tingkir dimakamkan bersama orang tua dan istrinya di Makam Butuh, Desa Gedongan, Kecamatan Lupuh, Kabupaten Sragen. Joko Tingkir merupakan tokoh ulama besar. Joko Tingkir merupakan guru para ulama di Nusantara. Joko Tingkir pernah menjadi salah satu murid dari Raden Said alias Sunan Kalijaga. Joko Tingkir jelas bukan tokoh fiksi. Beliau benar-benar ada dan pernah hidup dan menjadi seorang raja di tanah Jawa. Beliau juga sangat dihormati oleh masyarakat Jawa. Kiai Haji Abdurrahman Wahid yang merupakan keturunan Joko Tingkir dalam syair Sigromilir menjelaskan jika Joko Tingkir adalah seorang waliullah yang banyak memiliki karomah. Itulah sosok Joko Tingkir yang sempat dilupakan generasi milenial, tetapi kembali mencuat setelah lagu yang berjudul Joko Tingkir Ngombe Dawet viral. Pantaslah banyak orang dan ulama mengkritik keras penggunaan nama Joko Tingkir dalam sebuah lagu yang dianggap tidak pantas. Lagu Joko Tingkir Ngombe Dawet mendapat protes keras dari sejumlah pihak. Bahkan sang pencipta lagu dicari hingga diimbau untuk meminta maaf. Bagaimana tidak, Joko Tingkir merupakan ulama besar yang namanya tak pantas diparodikan dalam lagu dangdut koplo. Menurut Gus Muafik, sebagai nenek moyang ulama di Jawa, Joko Tingkir adalah sosok yang mulia, yang tidak seharusnya dipakai bahan bercandaan. Joko Tingkir Ngombe Dawet, jo dipikir marai mumet. Sedikit petikan lirik lagu Joko Tingkir Ngombe Dawet yang dianggap tak pantas oleh banyak kalangan. Terima kasih sudah menonton video hingga akhir. Jangan lupa share agar lebih banyak yang mendapat manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.